Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan, khususnya dalam hal ini melaksanakan tugas dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Bapak dosen yang saya hormati, perkenalkan saya Amin Soleh, mahasiswa Stisbanul Watan Magelang, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Merasa senang dan terhormat bisa hadir di hadapan Bapak meskipun secara daring. Saya akan mempresentasikan kepada Bapak mengenai review buku Filsafat Islam dari klasik hingga kontemporer karya Dr. Hudori Soleh MAG. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu agar bisa memberikan informasi dan gambaran tentang buku tersebut. Review ini juga agar dapat memberikan rekomendasi apakah buku tersebut layak dibaca atau tidak. Yang pertama adalah pendahuluan. Buku Filsafat Islam dari klasik hingga kontemporer karya Dr. Hudori Soleh MAG merupakan sebuah karya yang mengulas dengan detail perjalanan panjang filsafat dalam tradisi Islam. Buku ini memaparkan bagaimana filsafat Islam berkembang dari masa klasik hingga modern, mencakup pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, hingga tokoh-tokoh modern seperti Muhammad Abduh dan Sayyid Qutb. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini menjembatani pemahaman tentang filsafat Islam dari sudut pandang historis, filosofis, dan aplikatif, memberikan pembaca wawasan yang komprehensif tentang filsafat Islam dalam konteks masa lalu dan relevansinya dalam dunia modern. Tujuan dari pendekatan buku, Dr. Hudori Soleh menyusun buku ini dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai filsafat Islam, mulai dari periode klasik yang dimulai dengan pengaruh besar filsafat Yunani hingga perkembangannya dalam konteks modern. Pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah pendekatan historis, di mana setiap periode dalam filsafat Islam dijelaskan dengan melihat perkembangan sejarah pemikiran serta pengaruh faktor-faktor sosial, politik, dan intelektual pada masing-masing era. Buku ini mengutamakan keterbukaan terhadap pembaca yang mungkin baru pertama kali mendalami filsafat Islam, sehingga penyajiannya sangat memudahkan pembaca yang tidak memiliki latar belakang filsafat yang mendalam untuk mengikuti isi buku. Filsafat Islam klasik memahami akar pemikiran. Buku ini dimulai dengan pembahasan tentang filsafat Islam klasik yang berkembang pada masa-masa awal peradaban Islam. Dr. Hudori Soleh mengupas bagaimana filsafat Islam pada masa ini berinteraksi dengan berbagai tradisi intelektual yang ada, termasuk filsafat Yunani yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles dan Plato. Salah satu tokoh besar dalam periode ini adalah Al-Farabi, yang dikenal dengan pemikiran politik dan etikanya, serta upayanya dalam mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Al-Farabi berusaha menjelaskan konsep tentang negara ideal dan peran rasio dalam kehidupan manusia. Selain Al-Farabi, buku ini juga membahas pemikiran Ibnu Sina, Avicenna, seorang filsuf
yang dikenal dengan pandangan metafisik dan teorinya tentang wujud dan keberadaan. Ibnu Sina banyak mengembangkan teori-teori logika dan kosmologi yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, namun tetap mengintegrasikan ajaran agama Islam dalam pemikirannya. Pemikiran Ibnu Sina memberikan landasan penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Selanjutnya Al-Ghazali, salah satu filsuf yang terkenal dalam tradisi Islam, juga mendapat perhatian mendalam dalam buku ini. Dr. Hudori Soleh menjelaskan bagaimana Al-Ghazali mengkritik filsafat rasionalis dan lebih menekankan pada pengalaman spiritual dan agama, yang pada gilirannya berpengaruh besar terhadap perkembangan tasawuf dalam Islam. Al-Ghazali meyakini bahwa akal dan wahyu harus berjalan seiringan dan saling melengkapi. Tidak ketinggalan Ibnu Rushd Averroes, seorang filsuf yang dikenal dengan komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles, menjadi salah satu tokoh penting di dalam periode klasik ini. Ibnu Rushd berpendapat bahwa akal manusia harus digunakan untuk memahami wahyu dan bahwa filsafat dan agama tidaklah bertentangan melainkan saling mendukung. Selanjutnya, filsafat Islam modern, konteks baru dan tantangan baru. Setelah membahas filsafat Islam klasik, buku ini berlanjut ke pembahasan tentang filsafat Islam modern. Di sini, Dr. Hudori Soleh menguraikan bagaimana filsafat Islam menghadapi tantangan besar terutama dengan masuknya pengaruh barat, kolonialisme, serta modernitas. Yang pertama, Muhammad Abduh, seorang tokoh pembaruan Islam dari Mesir, menjadi pusat perhatian dalam pembahasan filsafat Islam modern. Abduh berusaha untuk merumuskan kembali pemikiran Islam dalam konteks modern dengan menekankan pada rasionalitas, penafsiran ulang terhadap teks-teks agama, dan pembaruan sosial. Pemikirannya tentang Islam sebagai agama yang progresif membuka jalan bagi pemikiran-pemikiran modernis yang lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman. Selanjutnya, Sayyid Qutb, seorang tokoh penting dalam gerakan Islamisme, memperkenalkan pemikiran yang lebih radikal tentang penerapan syariat Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Buku ini mengulas bagaimana pemikiran Qutb yang berfokus pada konsep jahiliyah atau kebodohan menjadi landasan bagi gerakan-gerakan Islam konservatif dan revolusioner di banyak negara muslim. Nurholis Majid adalah ketiga seorang cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal dengan pemikiran Islam moderatnya. Juga dibahas dalam buku ini. Majid menekankan pentingnya reformasi pemikiran Islam yang dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran agama. Majid menjadi salah satu tokoh yang berhasil mengintegrasikan antara agama dan modernitas dengan cara yang terbuka dan inklusif. Relevansi filsafat Islam dalam kehidupan kontemporer. Buku ini tidak hanya terbatas pada pembahasan sejarah dan teori, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir tentang bagaimana filsafat Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan dunia modern. Dr. Hudori Soleh menunjukkan bagaimana filsafat Islam dapat memberikan panduan dalam menghadapi masalah-masalah sosial, politik, dan moral di era globalisasi. Filsafat Islam menurut buku ini tidak hanya sebuah kajian intelektual belaka, tetapi juga dapat diterapkan untuk memahami kehidupan sehari-hari, terutama dalam mencari keseimbangan antara dunia spiritual dan dunia material. Buku ini
memberikan banyak contoh tentang bagaimana nilai-nilai filsafat Islam bisa diaplikasikan dalam konteks modern, seperti dalam isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan. Selanjutnya kita bahas kelebihan dari buku ini. Kelebihan buku ini, pertama, buku ini sangat sistematis dan terstruktur dengan baik, memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan filsafat Islam. Yang kedua, penyajian bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Kelebihan yang ketiga adalah pembahasan yang seimbang antara filsafat Islam klasik dan modern serta pengaruhnya dalam konteks sejarah dan sosial. Di balik dari kelebihan buku ini, perlu kita sampaikan ada koreksi kekurangan dari buku ini. Yang pertama, bagi pembaca yang lebih mendalami filsafat, beberapa topik tertentu mungkin terasa masih kurang mendalam, terutama dalam analisis filsafat modern yang sangat kompleks. Yang kedua, kadang-kadang pembahasan mengenai tokoh tertentu dapat terasa terlalu ringkas, sehingga bagi pembaca yang ingin lebih mendalam tentang pemikiran individual tokoh-tokoh besar seperti Al-Ghazali atau Sayyid Qutb, buku ini mungkin masih memerlukan referensi tambahan. Secara kesimpulan, buku Filsafat Islam dari klasik hingga kontemporer karya Dr. Hudori Soleh MAG ini merupakan sebuah karya yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami perkembangan pemikiran filsafat dalam tradisi Islam. Dengan pembahasan yang sangat komprehensif dan mudah dipahami, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, pemikir, dan siapa saja yang ingin mengeksplorasi bagaimana filsafat Islam berkembang seiring waktu. Meskipun memiliki beberapa kekurangan dalam hal kedalaman analisis, buku ini tetap menjadi sumber yang sangat baik untuk memahami filsafat Islam baik dalam konteks sejarah maupun relevansi di dunia kontemporer. Demikian ulasan singkat tentang buku ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita untuk lebih mendalami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dosen atas perhatiannya, dan semoga tugas yang saya kerjakan ini, yang saya sampaikan ini dapat memenuhi tugas UAS saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan saya berharap setelah ini akan lebih banyak lagi orang-orang yang tertarik untuk membaca buku ini, yaitu buku Filsafat Islam, dan menemukan manfaatnya sendiri-sendiri. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.